Saudara-saudara, ketemu lagi dengan Turiman Corner, sebuah channel yang mencerahkan masyarakat dan para kaula muda. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu topik yang menjadi beberapa waktu yang lalu menjadi pembicaraan, menjadi viral tentang ideologi Pancasila. Pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah bagaimana paradigma ideologi Pancasila di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika kita membahas tentang Pancasila atau paradigma ideologi Pancasila, maka kedudukan Pancasila di dalam proposisi konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai rek ide atau cita hukum Indonesia. Dan selalu ketika kita membahas tentang Pancasila, selalu menyitir alinea keempat. Walaupun di alinea keempat tersebut tidak ada kata Pancasila, oleh karena itu untuk membahas paradigma ideologi Pancasila, kita lihat dulu hal-hal yang penting, poin-poin yang penting yang ada di alinea keempat. Kita bacakan selengkapnya dulu alinea keempat. Di alinea keempat berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk satu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Di dalam pernyataan ini ada satu klausul yang menarik, yaitu membentuk pemerintah negara Indonesia. Kemudian pada kalimat selanjutnya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah apa yang dipaparkan tadi, itu adalah visi negara Indonesia ketika negara Indonesia dibentuk. Pada klausul selanjutnya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Itu di dalam satu Undang-Undang Dasar Negara. Nah, pada pernyataan ini menggunakan kata kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Ini artinya bahwa alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 memperkuat negara 17 Agustus 1945 yang merdeka satu hari sebelumnya, sebelum ditetapkan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Artinya pada klausul ini memperkuat proklamasi. Nah, kemudian pada klausul selanjutnya yang berbentuk dalam satu susunan negara yang berkedaulatan rakyat. Jadi dengan
menggunakan klausul susunan negara Indonesia. Inilah struktur tata negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Artinya apa? Bahwa kemerdekaan yang tanggal 17 dikuatkan di Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 pada tanggal 18, dikuatkan ke dalam satu undang-undang dasar. Ibaratnya adalah tanggal 18 baru punya akte pendirian, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 yang kemudian dikemas dengan satu klausul susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Apa makna dari ini? Bahwa demokrasi yang dianut di dalam pemerintah negara Indonesia adalah demokrasi konstitusional. Yang kemudian pada kalimat selanjutnya, dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun di dalam alinea keempat ini tidak ada kata Pancasila, namun alinea keempat ini memaparkan tentang kronologis susunan ketatanegaraan kita dengan tadi beberapa klausul yang sudah dipaparkan. Nah, pertanyaannya adalah bahwa di dalam alinea keempat ini walaupun tidak ada kata Pancasila, maka mau tidak mau kita melakukan pendekatan historis yuridis konstitusional, yaitu perumusan tentang Pancasila. Artinya pernyataan ini, jika kita membaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 pada alinea keempat, secara konsep memang tidak ada kata Pancasila. Pada tataran inilah perlunya kita menjelaskan bahwa 5 hal yang disebutkan itu adalah Pancasila dengan pendekatan yuridis mulai dari 1 Juni 1945 sampai dengan 18 Agustus 1945. Satu-satunya kata Pancasila hanya ada di pasal 36A ketika merumuskan lambang negara Republik Indonesia. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita memahami paradigma ideologi Pancasila. Satu-satunya undang-undang yang menegaskan kedudukan Pancasila adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Ini pasal 2 yang substansinya menjelaskan tentang 3 status kedudukan Pancasila. Dari proposisi konstitusional kita jabarkan di proposisi normatif dengan menyitir pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dinyatakan secara tegas Pancasila merupakan sumber dari sumber segala hukum negara. Kemudian pada penjelasan pasal 2, penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan menempatkan 3 kedudukan status Pancasila.
sebagai dasar negara, ideologi negara, sekaligus filosofis bangsa dan negara. Kemudian ditutup dengan satu klausul, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Apa yang bisa kita dapatkan dari proposisi ini? Pertama, Pancasila merupakan segala dari sumber hukum negara. Itulah batas Pancasila sebagai sumber hukum negara. Yang kedua, Pancasila yang dimaksudkan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditegaskan sebagaimana pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Dan kedudukannya saat ini Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sumber hukum dari segala sumber hukum negara. Nah, sebagai segala sumber hukum negara ditempatkan sebagai apa? Di penjelasan pasal 2 itu dijelaskan secara tegas 3 kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah bangsa, dan ideologi negara. Di sini baru ada kata ideologi negara. Inilah satu pernyataan di dalam peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa Pancasila sebagai ideologi negara. Yang menjadi persoalan adalah, yang menjadi pembahasan kita adalah ideologi negara NKRI seperti apa. Nah, ideologi ini berbasis nilai-nilai religiusitas, bukan di luar itu. Basicnya adalah ada di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 yang menyebutkan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Sementara di pasal 2 negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Ini memberikan satu konsep bahwa ideologi Pancasila berbasis nilai-nilai religiusitas. Pengertian ketiga yang perlu kita eksplorasi ketika membahas tentang ideologi negara adalah apa sebenarnya pengertian ideologi. Ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani eidos dan logos yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran dan pengetahuan. Ideologi seperangkat ide dan atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasarkan kepada pengetahuan. Dari pengertian di atas, penjelasan di atas, kita ketahui bahwa ideologi merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan, cara berpikir untuk mencapai tujuan berdasarkan ideologi negara, yaitu mengatur penyelenggaraan negara menjadi pedoman hidup bernegara. Karena tadi kedudukan Pancasila hanya sebatas sebagai sumber segala sumber hukum negara. Nah, pada tahap selanjutnya Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai cara pandang negara, ya, direpresentasikan di mana? Direpresentasikan di mana? Ini pertanyaan penting.
Nah, direpresentasikan di Lambang Negara Republik Indonesia pasal 36A. Negara di Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Karena lambang negara ini adalah representasi dari Pancasila. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa ideologi ini berbasis nilai-nilai religius, bahwa kemerdekaan negara ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dia dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Artinya kemerdekaan negara ini adalah atas berkat rahmat Allah. Oleh karena itu konstitusi yang disusun kemudian ditetapkan 18 Agustus 1945 adalah munazzat manusia. Jadi hal ini yang menjadi satu eksplorasi bersama, bahwa ideologi ini adalah berbasis nilai-nilai religiositas. Lalu bagaimana kita membacanya? Melalui representasi dari Pancasila, yaitu di dalam Lambang Negara Republik Indonesia. Kita ketahui bahwa lambang negara diatur di pasal 36A. Lambang negara ialah Garuda Pancasila. Inilah satu-satunya kata Pancasila di dalam konstitusi kita, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk membacanya tentang Pancasila, kita lihat di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pada pasal 48 ayat 2 tegas dinyatakan normanya pada perisai sebagaimana dimaksud pasal 46. Pasal 46 itu mengatur tentang lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila. Itu ada kata mewujudkan dasar Pancasila. Pada huruf A dinyatakan dasar ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya. Di bagian tengah perisai berbentuk bintang bersudut 5. Cahaya. Pada PP 66 tahun 51, nur cahaya. Jadi simbol dari ketuhanan yang Maha Esa itu bukan bintang, tapi cahaya. Di bagian tengah perisai berbentuk bintang bersudut 5. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian bawah perisai. Dasar persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri tengah perisai. Dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan perisai. Dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai. Pasal 48 ayat 2 dari huruf A sampai E inilah adalah teks norma hukum negara yang memberikan representasi tentang dasar Pancasila. Kalau kita baca secara semiotika hukum, maka perisai Pancasila yang dinyatakan di pasal 48
ayat 2 huruf A sampai huruf E, ya, maka gambarnya itu, lambangnya adalah berputar atau berlawanan dengan arah jarum jam, atau bertawab, atau gilir balik, atau melingkar. Seperti ini gambarnya. Kita lihat bahwa sila ke-1 menjadi cahaya bagi 4 sila lainnya. Ini memberikan pola pikir, nilai bahwa bangsa Indonesia, pola pikirnya, paradigmanya adalah melingkar, bukan piramida berpikirnya, tapi melingkar dengan menempatkan sila ke-1 di tengah-tengah perisai warna merah putih. Ini sejalan dengan pasal 29 ayat 1 bahwa negara bersandar atas ketuhanan yang Maha Esa, dan sila ke-1 causa prima menjadi cahaya 4 sila lainnya dengan cara membacanya berputar. Inilah paradigma ideologi Pancasila, bahwa ideologi Pancasila, ya, berbasis kepada nilai-nilai religius. Paradigma Pancasila sebagai ideologi negara yang berbasis pada nilai-nilai religius. Makna yang tersirat dan tersurat dengan pembacaan Pancasila dalam lambang negara yang melingkar tadi, dengan menempatkan sila 1 dengan lambang cahaya di tengah, memberikan pandangan bangsa Indonesia bahwa pola pikir bangsa ini bukan hierarki piramida atau linear memanjang, ya, tetapi melingkar dengan pusat sila utama atau causa prima adalah sila ke-1, yakni dasar ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila ke-1 memberikan nur atau cahaya bagi 4 sila lainnya. Nah, pada tataran inilah ideologi Pancasila bermakna ideologi yang bersumber pada nilai-nilai religiusitas sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Jadi sebenarnya sudah final, ya, tentang Pancasila dan punya dasar nilai-nilai religiusitas. Dan itu dikuatkan di batang tubuhnya di pasal 29 ayat 1, negara bersandar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pernyataan inilah yang memberikan penegasan bahwa ideologi negara Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, walaupun NKRI bukan negara agama. Demikian, ya, tentang paradigma ideologi Pancasila. Semoga bisa mencerahkan seluruh anak bangsa bahwa kita punya ideologi yang berbasis nilai-nilai religiusitas. Terima kasih atas perhatian saudara. Jangan lupa share, like, dan subscribe, ya, Turiman Channel. Sampai bertemu dengan tema-tema yang menarik berikutnya untuk pencerahan kepada anak bangsa. Terima kasih atas perhatian saudara.